Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat seluruhnya ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang zakatul fitri. Orang Indonesia biasa menyebutnya dengan zakat fitrah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang zakat secara umum. Masih ingat kan materinya? Nah, anak-anak, zakat ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas tentang zakat fitrah. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang zakat fitrah, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya. Zakat, kalau kita cari dalam Kamus Bahasa Arab, artinya adalah tumbuh, berkembang, suci. Sedangkan fitrah artinya bersih, suci. Kalau digabung, zakat fitrah artinya sesuatu yang bisa membuat tumbuh, berkembang, bersih, dan suci. Secara bahasa, zakat fitrah juga dikaitkan dengan Idul Fitri. Jadi, bisa diartikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Secara istilah, zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam yang memiliki kelebihan makanan baik bagi dirinya maupun keluarganya menjelang Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Zakat fitrah hukumnya fardu ain. Maksudnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, masih kecil atau sudah dewasa. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kalau bayi wajib bayar zakat fitrah tidak? Jawabnya, wajib. Siapa yang wajib membayarkan? Yang wajib membayarkan zakat fitrahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, yaitu orang tuanya. Di antara dalil tentang zakat fitrah adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, so'an min tamrin, berupa 1 sok kurma, au so'an min syairin, atau berupa 1 sok gandum, alal abdi, bagi hamba sahaya, wal hurri, dan orang yang merdeka, wal zakari, baik laki-laki, wal unsa, maupun perempuan, was sawiri, baik yang masih kecil atau anak-anak, wal kabiri, maupun yang sudah besar atau dewasa, minal muslimina, dari tiap-tiap orang yang beragama Islam. Wa amara biha, dan diperintahkan zakat fitrah itu antu adda, untuk ditunaikan qabla khurujin nasi, sebelum keluar orang-orang ilas sholati, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah terdapat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berikut ini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, tuhratal lis-shaimi, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa Ramadan, minal lagwi, dari perkara yang sia-sia, warrafasi, dan kata-kata kotor,
wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati, barang siapa menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka zakat fitrahnya itu termasuk zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun, maka dia dianggap sedekah minas sedekati, dari sedekah-sedekah biasa. Jadi, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa tujuan zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Sedangkan yang kedua adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Pada setiap ibadah, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar ibadah itu sah. Zakat fitrah rukunnya ada 4. Yang pertama, niat. Niat itu qasdu syai'un, yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu. Adanya di dalam hati. Jadi, ketika akan menunaikan zakat fitrah, kita harus berniat di dalam hati. Boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, boleh juga berbahasa daerah. Intinya, dalam hati kita harus berniat untuk menunaikan zakat fitrah lillahi ta'ala. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bagaimana kalau masih kecil? Kalau masih kecil, niatnya boleh dituntun oleh orang yang lebih dewasa, misalnya oleh orang tuanya. Lalu bagaimana kalau masih bayi? Kalau masih bayi, boleh diniatkan oleh orang tuanya. Misalnya, ibu punya anak yang masih berumur 6 bulan. Ketika ibu akan menunaikan zakat fitrah untuk anak ibu yang berusia 6 bulan tersebut, ibu berniat di dalam hati, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya. Ibu sebutkan nama lengkap anak ibu, bin kalau anak ibu laki-laki, binti kalau anak ibu perempuan. Lalu ibu sebutkan nama lengkap ayahnya, lillahi ta'ala. Yang kedua, ada muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Setiap orang yang hidup saat tenggelam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Yang ketiga, ada makanan pokok. Dalam hadis Ibnu Umar yang sudah ibu bacakan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Pada zaman Nabi, berupa kurma atau gandum. Untuk kita, karena sehari-hari makan nasi, maka zakat fitrah yang harus kita keluarkan berupa beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dalam hal ini, yang perlu diwaspadai adalah jika kalian akan menunaikan zakat fitrah melalui amil zakat dan kalian diberi alternatif untuk membayar sejumlah uang, saran ibu, pastikan terlebih dahulu bahwa uang yang kalian bayarkan oleh amil zakat tersebut akan dibelikan beras. Karena kalau zakat fitrah diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang, tidak ada jaminan bahwa uang tersebut akan dibelikan bahan makanan pokok. Ada kemungkinan uang zakat fitrah itu dibelikan paket internet, sandal baru, atau baju baru. Padahal tujuan dari zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Yang terakhir, ada mustahik zakat, yaitu orang-orang yang menerima zakat. Dari 8 asnaf mustahik zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan golongan miskin.
Syarat wajib zakat fitrah maksudnya adalah syarat-syarat yang kalau terpenuhi, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apa sajakah syarat-syaratnya? Yang pertama tentu saja beragama Islam. Ingat, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Non-Muslim tidak wajib bayar zakat fitrah. Seandainya pun ada non-Muslim yang ikut memberikan bahan makanan pokok pada bulan Ramadan, maka hukumnya tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Syarat yang kedua adalah mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang Islam yang saat malam takbiran dia belum bayar zakat fitrah karena tidak memiliki makanan baik untuk dirinya apalagi untuk keluarganya? Apakah orang tersebut wajib bayar zakat fitrah? Jawabnya tidak. Justru orang tersebut berhak untuk menerima zakat fitrah. Ibu doakan kita semua termasuk orang yang wajib bayar zakat fitrah. Lebih baik memberi daripada menerima. Syarat yang terakhir adalah masih hidup pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi, seandainya ada seorang ibu yang melahirkan saat malam takbiran, maka bayi yang baru berumur beberapa jam tersebut sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah dengan memberikan bahan makanan pokok. Per orang wajib mengeluarkan 1 sok. Sok merupakan ukuran volume yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau dikonversi ke ukuran volume yang ada sekarang, kira-kira 3,5 liter. Jika dikonversi ke dalam ukuran berat, kita harus hati-hati karena beras itu banyak variannya. Tingkat kekeringan beras juga berbeda-beda. Kadang-kadang 1 sok itu setara dengan 2,5 kilogram beras. Kadang-kadang juga setara dengan 2,7 kilogram beras. Saran ibu, saat kita akan melaksanakan zakat fitrah, lebih baik pergunakanlah ukuran volume. Jadi, belilah beras 3,5 liter dengan kualitas beras yang sama dengan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Anak-anak, untuk menghilangkan keraguan-raguan tentang kebenaran takaran zakat fitrah kita, maka ibu sarankan kembali agar melebihkan berasnya. Jadi prinsipnya lebih baik lebih daripada kurang. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah diperbolehkan sejak masuk tanggal 1 Ramadan. Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Adapun waktu yang paling utama adalah setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jika kalian ingin memilih waktu yang afdol ini, ibu sarankan kalian sudah harus mempersiapkan berasnya terlebih dahulu. Kalian juga sudah memastikan siapa mustahik zakatnya. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah mustahik zakat juga sudah harus kalian perhitungkan. Pastikan zakat fitrah kalian sampai ke mustahik zakat sebelum mustahik zakat tersebut berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena resikonya kalian sudah tahu kan? Jika ada yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka seperti yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW
Dalam hadis Ibnu Umar, pemberian bahan makanan pokok tersebut dianggap sebagai sedekah biasa. Setiap ibadah yang diwajibkan pastilah mengandung hikmah. Hikmah zakat fitrah antara lain adalah 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat membantu orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. 3. Menumbuhkan rasa kasih sayang antara yang mampu dengan yang tidak mampu. 4. Mendidik agar tidak kikir dan tidak tamak. Anak-anak, demikianlah materi esensial zakat fitrah yang harus kalian kuasai. Mudah-mudahan dapat kalian fahami seluruhnya. Anak-anakku yang rajin dan yang pintar, tiba saatnya sekarang untuk memberikan tugas. Silahkan kalian hafalkan 2 hadis tentang zakat fitrah yang ada di slide yang berjudul dalil dan slide yang berjudul tujuan, lengkap dengan terjemahannya. Seperti biasa, hafalan kalian setorkan dalam bentuk video dengan mata tertutup. Kalau sudah selesai, kirimkan video kalian ke WA Ibu Japri. Sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.